Pada suatu pagi yang cerah, matahari bersinar hangat tanpa terasa menyengat. Para murid tampak menikmati waktu luang mereka dengan santai, sebelum nantinya dihadapkan pada berbagai kegiatan dan kesibukan yang menanti. Nah, oh iya teman-teman, berhubung kita kan semester ini bakal ada acara lulusan dan yearbook. Jadi kayak aku di sini mau menghimbau kalian untuk iuran ya. Soalnya sebenarnya tuh dari sekolah udah ngasih dana kan, cuma nggak menutupi buat acara kita karena kayak sekolah tuh kan kepake buat fasilitas dan lain-lain lah intinya. Jadi di sini aku minta kalian untuk tetap iuran buat acara yearbook sama wisuda. Nah, habis aku rinciin sama Silmia tadi, kita tuh kayak ada 2 event besar yang makan biaya cukup banyak ya. Ada yearbook sama wisuda. Nah, buat wisuda itu kita mau bikin seragam buat wisuda sama Samir. Diskusi kita kemarin kan baru dapat 1 IO ya. Kok kamu udah tahu kalau kita bakal habis biaya banyak? Kita itu kayak ambil beberapa paket gitu loh, beberapa paket event, jadi bisa lebih murah. Nanti kalau gitu kita bayarnya lebih murah dong. Padahal kan uangnya mau gue tilep. BTW ini nggak ada yang keberatan kan guys? Soalnya ini bisa dicicil kok. Iya, nanti aku bikinin notes deh apa aja yang butuh kalian bayar. Beberapa hari kemudian, batas waktu pelunasan yuran semakin dekat. Namun, masih ada siswa yang belum menyelesaikan pembayarannya. Siswa kamu belum lunas ya? Tanggal 25 harus sudah lunas semua dong. Biar aku bisa selesaiin buat pelunasan ke PHIO-nya. Besok-besok bisa nggak sih, Fer? Mamaku belum transfer nih, lagi sibuk dia. Ya udah deh, penting jangan lebih dari tanggal 25 ya. Biar atau event kita bakal lama beresnya. Oke. Ini yang Fer, udah aku bayar. Oke. Mantap, udah lunas semua ya jadinya. Iya. Setelah beberapa hari berlalu, belum ada laporan progres persiapan acara dari Verga. Hal ini membuat Dinda mulai merasa bingung dan bertanya-tanya. Udah tanggal segini ya? Tapi harusnya kan hari ini kan vendornya udah ngasih desain ke kita, desain seragam sama Samir. Tapi kok Virga belum ngomong apa-apa ya? Enggak, harusnya kemarin nggak sih? Oh iya kemarin ding. Apa aku WA sekarang ya? Tapi ini udah malam. Besok aja deh. Keesokan harinya di sekolah, Dinda datang dan duduk di samping Verga dengan maksud ingin menanyakan hal tersebut secara langsung. Fer, ini udah tanggal berapa? Tapi kenapa desain seragam sama Samir kita belum dikirim? Mungkin emang belum jadi kali. Sal, progres sama IO gimana? Aman kan? Soalnya ini kayak dari hari-hari tapi gak ada laporan dari kalian. Harusnya sih udah aman ya, soalnya setiap Verga mau aku bantuin itu, dia selalu bilang udah beres terus. Jadi aku juga kurang tahu apa, tapi dia udah kasih akuntansi kok. Coba lihat sih kwitansinya. Nih, mau lihat? Tapi kalau event besar kayak gini, nggak mungkin uangnya dikit kan? Jadi nggak mungkin kalau kwitansinya nggak ada stempel. Ini cuma kayak gini nih. Iya gak sih? Iya, duitnya masih dipegang nggak sih berarti? Nggak kali. Kayaknya ada kesalahan dari IO-nya aja. Tapi nggak tahu juga deh. Tapi, masa Verga berani sih ngelakuin hal kayak gini? Ini event besar loh, penting banget. Kayak, nggak mungkin nggak sih? Mungkin masalah kita aja kali. Sih ya. Pada malam harinya, di rumah, Salsa dan Syafa kembali memikirkan pembicaraan sebelumnya. Masing-masing dari mereka mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Silmia dan Dinda memang masuk akal. Tapi bisa jadi sih Verga nih gak pernah terbuka sama aku selalu terima jadi dengan dikasih nota.
Terus buat apa aku jadi bendahara kalau nggak tahu apa-apa? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Tapi benar juga ya kata Silmia sama Dinda. Udah berhari-hari kok belum ada kepastian juga. Kita nggak boleh berburuk sangka ya. Ya udahlah. Beberapa hari kemudian, pihak event organizer mencoba menghubungi Verga untuk menagih pelunasan. Namun, mereka tidak mendapatkan respon karena nomor mereka telah diblokir. Akhirnya, salah satu dari pihak IO datang langsung ke sekolah dan menemui guru pembina. Mana Mbak, ada perlu apa ya? Jadi gini Bu, saya perwakilan dari pihak IO ingin mengkonfirmasi terkait pembayaran acara yearbook dan wisuda. Nah, karena dengan siswa itu sudah melakukan DP ke kami itu akan segera memproses seragam dan samirnya. Tapi Bu, sampai saat ini saya atau kru itu belum menerima pembayaran apapun. Takutnya kayak ada kesalahan transfer begitu Bu. Oh alah, seperti itu ya Mbak. Soalnya tuh kemarin dari bendaharanya itu sudah konfirmasi ke saya bahwa sebenarnya itu udah lunas. Atau gini aja, saya panggilkan bendaharanya aja biar kesini ngobrol langsung kita berempat. Gitu gimana Mbak? Oh iya, boleh Bu, monggo. Baik. Nduk, Syafa tolong panggilin Verga sama Salsa ya, bendahara angkatanmu itu loh. Iya Bu, sebentar ya. Nggih. Verga, Salsa, kalian dipanggil Bu Falihah tuh ke kantor. Oke. Loh, kemarin katanya kan sudah lunas. Nah, ini kok pihak IO-nya ke sekolah tuh kenapa? Ayo diselesaikan Verga, Salsa. Jadi kalian kemarin tuh udah melakukan pelunasan belum ya? Soalnya waktu saya mau konfirmasi ke PJ itu kok malah nggak bisa dihubungi ya? Nah, kalau memang kalian tuh udah melakukan pelunasan, tolong buktinya itu segera kirim ke saya, biar saya buatkan kwitansi. Loh, Fer, terus kwitansi yang kemarin itu apa? Yang kemarin itu juga benar kok, orang itu juga dari pihak IO, cuma bukan banyak yang ini. Coba siapa IO-nya biar saya hubungi? Verga, ini tuh ada masalah apa? Pokoknya kalau sampai ada masalah yang enggak, aku nggak bisa bantuin tanggung jawab ya kalau kayak gini caranya. Coba sini saya lihat. Jangan Bu. Kenapa orang saya nggak mau ngapa-ngapain kok? Sebenarnya apa? sebenarnya uang yang seharusnya saya transfer buat melunasin pelepasan malah saya pakai buat keperluan pribadi saya Bu. Astagfirullahaladzim. Verga, kamu kijan. Kenapa sih kok kayak gitu loh? Selanjutnya, orang tua Verga dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kabar ini dengan cepat menyebar di kalangan siswa, terutama teman-teman angkatan Verga, dan hal ini menjadi bahan perbincangan. Itu kandangnya. Aduh kan, supaya aku juga udah curiga sama dia dari awal. Sebenarnya kasihan juga si Salsa itu ya, ikut ribet gara-gara si Verga. Terus kita gimana dong, masa kita iuran lagi? Enggak kok, kata Bu Falihah, orang tuanya bakal tanggung jawab. Jadi nanti uangnya dipegang Salsa aja. Boleh tuh. Pada akhirnya, Verga menerima sanksi sosial dari teman-temannya. Kepercayaan yang telah diberikan oleh banyak orang hilang akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab. Video ini bertujuan untuk menyadarkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan ataupun seseorang yang memiliki jabatan, tetapi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Meskipun terlihat sepele, tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan dan membentuk kebiasaan yang buruk. Melalui video ini, diharapkan generasi muda lebih sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17?